Pujima Jahoba Aletondiku. Jala unang halupahon dengan nibasana. Shalom Mauliate. Kita mendengarkan lagu pujian melalui kor pria Jemaat Khusus GKPI Marindal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan kita. Kami juga bersyukur pada kesempatan ini, sebelum kami menyampaikan berita firman Tuhan di minggu ini, kami GKPI Jemaat Khusus Marindal mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat
Medan Kota, khususnya majelis, begitu juga dengan amang pendeta kita yang telah menerima kami, sehingga apa yang kami mohonkan dalam kerinduan hati kami, pergumulan Jemaat Khusus Marindal untuk memperluas lahan gereja, kami bisa diterima di tempat ini. Dan melalui kor yang tadi sudah dikumandangkan, kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih berkenan atas semuanya, terlebih Tuhan berkenan atas pujian yang kami persembahkan. Adapun saya sendiri sebagai pendeta yang melayani di GKPI Jemaat Khusus Marindal, nama saya Pendeta Lena Kristina Boru Simbolon. Karena ini menjadi kesempatan pertama bagi kami dalam melayani ibadah pagi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami. Ya, suami saya David Tambunan, dan Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami 2 orang anak laki-laki. Jadi kalau di rumah tidak ada saingan, saya yang paling cantik. Demikian sedikit perkenalan dari kami. Jadi kerinduan Jemaat Marindal ingin membeli tanah yang ada di sebelah gereja karena letaknya sangat strategis, Bapak Ibu sekalian. Antara gereja dengan rumah dinas pendeta, disitulah letak tanah kosong itu. Sehingga itu yang kami harapkan, karena situasi parkir dan juga untuk bila anak-anak sekolah minggu bermain atau ada games, itu menjadi kerinduan kami. Tanah kosong itu bisa dimiliki GKPI Jemaat Khusus Marindal, sehingga pelayanan di GKPI Jemaat Marindal bisa lebih dikembangkan dan Tuhan semakin dipermuliakan. Kami sangat memohonkan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih berkenan untuk menolong kami dalam pembelian tanah ini yang harus segera dilunasi, kata pemilik tanah, sebelum Natal tahun ini. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sedikit perkenalan dari kami. Marilah kita membuka Alkitab kita, sapaan firman Tuhan bagi kita semua di minggu ini dari Yesaya pasalnya yang pertama, ayat 16 sampai 20. Dengan tema berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Kami akan membacakannya, marilah kita semua mendengar dengan baik. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan menolak ibadah yang tidak disertai dengan pertobatan. Tuhan tidak berkenan kepada ibadah yang tidak disertai pertobatan. Sering sekali ritual keagamaan tetap berjalan, korban bakaran dipersembahkan, perayaan agama itu dilaksanakan, pujian itu dikumandangkan. Tapi ibadah hanyalah sebuah topeng. Topeng cantik di luar, tapi sungguh di dalam wajahnya bengis dan sangat jahat. Itulah ibadah yang dilakukan umat Israel.
Yesaya sebagai nabi, sebagai juru bicara Allah menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel. Tidak ada yang kurang. Ibadah itu tampak begitu hebat. Ritual keagamaannya begitu megah. Perayaan demi perayaan itu dilaksanakan. Menurut ukuran manusia, tidak ada yang kurang. Tapi itu hanyalah sebuah topeng, karena ibadahnya hanya tampilan luar yang bagus, tapi dalamnya sungguh sebuah kejahatan. Next slide. Apa yang terjadi atas kehidupan umat Israel dalam masa pelayanan Yesaya? Penindasan terhadap orang lemah. Orang kaya makin kaya, tapi orang miskin semakin menderita. Orang-orang hebat makin menindas, memperbudak orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Meski mereka merayakan ibadah, tapi itu hanyalah sebuah tampilan luar belaka. Bahkan keadilan diperjualbelikan. Ayo, siapa yang bisa beli? Maka orang-orang kaya yang punya jabatan, punya relasi dengan jenderal, punya relasi dengan pejabat-pejabat tinggi. Kejahatan sungguh luar biasa, tapi hukuman hanya 5 tahun. Ya, dikurangnya cuma 1 tahun. Bebas bersyarat. Bisa beli keadilan bagi mereka yang memilikinya. Tapi bagi mereka orang miskin, cuman ayam yang dicuri. Bapak Ibu, berapa lama dia harus dikurung? Keadilan diperjualbelikan. Tapi ibadah tetap berjalan. Itu hanya sebuah topeng. Next slide. Ibadah yang tak berkenan di hadapan Allah itu adalah ibadah yang di hati lain, di mulut juga lain. Nampaknya sih berjabat tangan, tapi dialah orang yang bersilat lidah tentang kita. Dialah orang yang menenggelamkan kita sampai ke jurang maut. Nampaknya dia mengulurkan tangan untuk bersahabat. Tapi dialah musuh yang bagaikan singa berbulu domba. Bagaimana dengan ibadahnya? Luar biasa. Tidak pernah tampak yang kurang dalam hidupnya. Tapi itu tak dikenan di hadapan Allah. Maka next slide. Ibadah yang dikenan Allah adalah ibadah dengan hati. Maka ayat yang ke-16 mengatakan, kita boleh baca bersama di ayat yang ke-16. 1, 2 ya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ibadah dengan hati. Ibadah bila dilakukan dengan hati, maka ibadah akan menuntun manusia mengakui dosa-dosanya. Bukan hanya ketika liturgis mengajak, mari kita mengaku dosa kita. Bapak Ibu, dosa atau pengakuan dosa bukan sekali seminggu kita lakukan. Tapi setiap saat ketika kita sadar kita orang berdosa, kita sedang melakukan dosa, disitulah kita memohon pengampunan dosa. Maka ketika kita beribadah, kita diajak untuk mengakui dosa kita. Kita disadarkan akan dosa-dosa kita, bahwa kita telah memfitnah orang lain.
Dosa menyadarkan kitalah yang telah membuat orang lain menjadi menderita. Kita mengakui bahwa kitalah yang menindas orang-orang yang tidak berdaya. Ketika ibadah itu menuntun kita untuk mengakui, kitalah yang memperjualbelikan keadilan itu. Maka ibadah itu akan merubah sikap hati dan perilaku di hadapan Tuhan dan sesama. Maka praktik ibadah itu harus diwujudkan dalam praktik hidup sehari-hari. Ketika kita pulang dari gereja ini, kita keluar dari gereja ini, apa yang telah kita terima dalam ibadah kita ini, itu harus kita praktekkan. Jangan lain di bibir, lain di hati. Next slide. Maka firman Tuhan mengajak kita, belajarlah berbuat baik. Perbuatan baik itu lahir dari hati yang baik. Itu baru namanya bukan topeng, tapi itulah sebuah ketulusan. Maka Yesaya menyerukan, usahakanlah keadilan, social justice. Itulah yang dia suarakan. Bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang susah? Bagaimana kita membuktikan kita punya dan ada orang di sana yang membutuhkan bantuan kita? Bapak Ibu, kami jemaat khusus Marindal, kami butuh bantuan itu. Bila kami tidak segera melunasi sebelum Natal, maka walaupun kami sudah memanjar 400 juta, kami akan bersedih hati Bapak Ibu. Kami sangat merindukan itu dalam perluasan pelayanan, pengembangan pelayanan. Bagaimana gereja itu saling membantu. Ya, meskipun demikian, ya jemaat Marindal membutuhkan dalam pelunasan tanah, tapi wilayah juga membutuhkan rumah korwil harus segera dibangun. Maka kami datang ya tadi malam setelah selesai rapat wilayah, ya kami juga meskipun kami butuh dibantu, tapi wilayah yang sudah menetapkan apa yang menjadi bagian dari Marindal, Marindal pun harus ikut saling tolong menolong. Ada saatnya kita diberi, ada saatnya kita memberi. Social justice, bagaimana ketika yang lemah itu dibantu yang kuat. Bagaimana kita saling membantu sehingga beban dari mereka yang lemah itu kita bantu. Pada saat ini bila kita dalam keadaan yang dalam berkelimpahan. Dikatakan juga kendalikan orang kejam. Bagaimana kita terus belajar, bukan sesuatu yang instan untuk belajar baik, tapi itu harus terus kita pelajari. Belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda. Ya, tidak duda di sana ya, Pak. Ya, karena memang biasanya jarang orang bisa lama-lama kalau ditinggal istrinya meninggal. Mungkin survei membuktikan ya sangat sedikit, tapi tetap ada duda. Tetapi lebih banyak janda. Makanya dalam Alkitab selalu yang dibela itu adalah para janda. Karena memang pada umumnya di kehidupan orang Yahudi, suami itu yang cari nafkah. Suami itu tulang punggung keluarga. Lah kalau dia meninggal, maka istri beserta anak-anaknya sangat menderita. Mereka harus berhutang kepada rentenir. Kemudian rentenir menaruh bunga yang sangat tinggi. Mereka akan menjual anaknya satu persatu. Karena tidak bisa bayar hutang. Sudah dia kehilangan suaminya, dia juga kehilangan anaknya. Kenapa? Dijual jadi budak. Perjuangkanlah perkara janda. Dia tidak punya siapa-siapa. Tapi bagaimana gereja juga menyuarakan orang-orang yang lemah.
mereka yang tidak berdaya, nggak punya backingan, ya, nggak punya siapapun yang bisa diandalkan. Gereja hadir di sana untuk memperjuangkan mereka yang lemah dan tidak berdaya. Kemudian Allah berjanji, next slide, pengakuan dan pengampunan. Itu yang Allah janjikan di ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 19 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu janji Allah kepada kita yang mau bertobat. Ya, karena apa? Karena kuasa darah Yesus itu memberi pengampunan semerah apapun. Ya, kirmizi itu warna yang sangat sulit untuk dihilangkan. Ya, kuat kali warnanya. Sehingga sulit, bahkan sangat tidak bisa dihilangkan itu warna merah tua atau warna kirmizi itu. Maka itu untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya dosa kita ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, gak ada yang bisa menolong dan membebaskan kita dari dosa. Hanya darah Yesus. Darah Yesus, dialah yang bisa menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita. Next slide. Bagaimana sikap hati kita supaya kita menerima pengampunan dosa? Ya, kita ingat cerita orang Farisi dan pemungut cukai. Bagaimana orang Farisi dengan sombongnya, ya dia, wah, syukurlah aku Tuhan, gak jadi orang berdosa kayak si pemungut cukai ini Tuhan, gitu ya. Sikap hatinya yang sangat sombong. Tapi lihatlah si pemungut cukai menengadahkan wajahnya ke langit pun dia tidak sanggup. Kenapa? Karena dia sadar dia orang berdosa. Inilah sikap hati yang harus kita miliki di hadapan Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan bahwa kita orang berdosa, maka besarnya anugerah pengampunan atas dosa manusia, karena pengampunan itu tidak bisa dibeli dengan rupiah ataupun perbuatan-perbuatan baiknya. Maka Yesaya mengingatkan bahwa hidup itu adalah pilihan, next slide. Bahwa ketika hidup itu ada pilihan, kita pilih. Kata firman Tuhan pada kita hari ini, mana yang mau dipilih? Ya, kalau kau mau menuruti firman Tuhan, ketika dengar firman Tuhan dan melakukan, maka kau akan menerima berkat. Tapi kalau engkau tidak mendengar firman Allah, maka engkau akan menerima kutuk. Itu adalah pilihan kita masing-masing. Maka sebagai penutup dikatakan di Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita yang senantiasa mengajarkan kita, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, sebagai bukti kita adalah orang yang hidup dalam pertobatan. Amin firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu di saat pagi hari ini, yang boleh menyadarkan kami, mengingatkan kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang Maha Kasih. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Banyak sekali pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Maka pada saat ini kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah kami hidup dalam pertobatan. Kami berhenti dari semua perbuatan jahat kami. Dan kami belajar untuk terus hidup dalam perbuatan baik. Sebagai bukti iman kami di dalam Kristus yang telah mengampuni dosa pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh warga jemaat-Mu di Medan Kota ini Bapa, yang senantiasa setia untuk mendengarkan firman-Mu. Begitu juga yang mengikuti ibadah live streaming, Tuhan juga memberkati setiap mereka yang mengikuti ibadah ini Bapa, sehingga kami sama-sama beroleh berkat yang daripada Tuhan. Dan firman-Mu boleh mengubah hidup kami,
kami boleh diberkati oleh Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.